Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah. Kembali lagi dengan Mimin Sajak Digital. Dalam kesempatan ini Mimin akan membawakan cerita-cerita penuh hikmah bagi saudara pendengar. Semoga kisah ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak ceritanya. Aisyah merupakan anak perempuan dari Imam Abu Utsman Said bin Ismail Al-Hiri An-Naisaburi W. 298H, seorang ulama dan wali besar dari Naisabur. Imam Al-Zahabi menggambarkan kedudukannya dengan kalimat, Abu Utsman Al-Hiri adalah seorang syekh ulama imam, ahli hadits, pemberi nasihat, dan keteladanan. Ia adalah Syekhul Islam Al-Ustadz Abu Utsman Said bin Ismail bin Said bin Mansur An-Naisaburi Al-Sufi, Imam Al-Zahabi, Siyar A'lam Al-Nubala, Beirut, Muassasah Al-Risalah, Juz 14. Imam Al-Hakim mengatakan, para ulama tidak ada yang meragukan kemustajaban doa Abu Utsman Al-Hiri, lem yahtalif masyayihuna ana Aba Utsman kana mujabat dawah. Kezuhudan, kepakaran dan penghambaannya kepada Allah diakui oleh hampir semua ulama di zamannya. Imam Al-Zahabi, Siyar A'lam Al-Nubala, Juz 14. Dari sekian banyak anak-anaknya, menurut Imam Abdurrahman Al-Sulami, Aisyah adalah yang paling zuhud, wara, dan paling tinggi keadaan spiritualnya. Seperti ayahnya, doanya terkenal mustajab. Imam Abdurrahman Al-Sulami menulis, Aisyah merupakan anak Abu Utsman yang paling zuhud dan paling wara. Imam Abdurrahman Al-Sulami, Tabakat Al-Sufiyah wa yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Ia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya, mempelajari berbagai ilmu agama dari mulai Al-Quran, hadits dan lain sebagainya. Didikan ayahnya berpengaruh besar pada kehidupannya, sehingga ia melalui jalan yang sama dengan ayahnya. Ketekunannya dalam belajar, keistiqomahannya dalam membersihkan hati, menjadikannya seorang ulama dan wali perempuan yang mumpuni. Imam Abdurrahman Al-Sulami mengatakan bahwa Aisyah merupakan anak Abu Utsman Al-Hiri yang paling menonjol. Tingkat spiritualnya jauh melebihi saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun perempuan, wa ahsanihim halan. Imam Abdurrahman Al-Sulami, Tabakat Al-Sufiyah wa yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat, 2003, h. 410. Sebagai seorang ibu, ia pun tidak lupa mendidik anak-anaknya. Salah satu anaknya yang paling terkenal adalah Ummu Ahmad. Saking kuatnya pengaruh dan harismanya, para ulama lebih sering menisbatkan nasab Ummu Ahmad kepada ibunya. Imam Abdurrahman Al-Sulami menyebutnya, Ummu Ahmad binti Aisyah. Kelak, Ummu Ahmad menjadi wali perempuan yang masyhur juga. Dalam catatan Imam Abdurrahman Al-Sulami, Aisyah binti Abu Utsman Al-Hiri selalu menasihati anaknya, Ummu Ahmad. Beberapanya adalah, aku mendengar anak perempuannya, Ummu Ahmad binti Aisyah, berkata, ibuku berkata kepadaku, wahai puteriku, jangan kau gantungkan kesenanganmu terhadap sesuatu yang fana, dan jangan pula kau mencemaskan sesuatu yang bisa hilang. Gantungkanlah kesenanganmu kepada Allah, dan cemaslah dari kemungkinan kau gagal mendapatkan ampunan Allah. Imam Abdurrahman Al-Sulami, Tabakat Al-Sufiyah wa yalihi Zikr Al-Niswa Al-Muta'abidat Al-Sufiyat. Nasihat ini perlu kita renungkan secara mendalam. Selama ini, tanpa disadari,
Kita sering memandang rendah orang lain, bahkan sering menyamakan mereka dengan binatang, dan melekatkan predikat tersebut kepada mereka. Padahal, kita tidak punya hak sama sekali untuk melakukan itu kepada sesama makhluk Allah. Sebab, seperti yang dikatakan, Aisyah binti Abu Usman Al-Hiri, barang siapa yang mencintai Sang Pencipta, maka ia akan mengagungkan, memuliakan ciptaannya. Itu artinya, jika kita memandang rendah seseorang, itu sama saja kita sedang memandang rendah penciptanya, nauzubillahi min zalik. Aisyah binti Abu Usman Al-Hiri wafat di tahun 346 Hijriah. Ia telah mewariskan pengetahuan spiritual yang luar biasa, hingga sampai di generasi kita sekarang ini. Pertanyaannya, inginkah kita mencoba mengamalkannya? Wallahu a'lam bishshawab. Cerita ini ditulis oleh Saudara Ustadz Muhammad Afiq Zahara, alumni PP Darussaadah, Bulus, Kritik, Petanahan, Kebumen dalam situs NU Online. Itulah sepenggal kisah yang penuh dengan muatan-muatan hikmah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.